Pada kali ini saya akan menjelaskan produk kreatif dan kewirausahaan tentang produk dan pemasaran. Yang pertama, aspek yang dikenakan dalam pemasaran, marketing plan yang harus diketahui oleh wirausaha yaitu seluk-beluk atau konsep-konsep pemasaran dan segala informasi yang telah dikumpulkannya. Barulah seorang wirausaha bisa menulis plannya sesuai marketing plan sebagai berikut. Where have we been? Where do we want to go? How do we get there? Yang kedua, menyusun marketing plan. Hal yang dimuat oleh marketing plan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis situasi. Yang kedua, tujuan pemasaran. Yang ketiga, strategi inti. Yang keempat, jadwal pelaksanaan. Dan kelima adalah kontrol. Yang ketiga, analisis SWOT adalah perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuasaan chance, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman threats dalam spekulasi bisnis, yang dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang, bagaimana cara mengatasi kelemahan, mencegah keuntungan dan peluang. Selanjutnya, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan ancaman baru. 4. Konsep AIDA-S, perhatian, minat, keinginan, khas, dan kekerasan. Attention, artinya penjual akan melakukan berbagai upaya untuk menarik perhatian pembeli supaya konsumen yang mendapatkan kesan pertama yang baik. Attention bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya lewat iklan media sosial, iklan di televisi, ataupun dengan promosi langsung ke calon konsumen. Interest adalah tahapan saat penjual harus menciptakan minat pada diri konsumennya, misalnya apakah suatu produk dapat menarik minat khalayak atau membeli dan memakainya. Desires, pada tahap ini penjual memberikan penawaran yang tidak dapat ditolak. Artinya penjual akan terus merangsang keinginan konsumen sehingga akhirnya berniat membeli. Action merupakan tahap untuk membuat konsumen mengambil tindakan pembelian. Kegiatan penjual dianggap berhasil apabila konsumen membeli produk yang telah ditawarkan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengajak konsumen untuk membeli produknya. Satisfaction merupakan tahapan di mana penjual akan memastikan konsumen mendapatkan kepuasan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengucapkan terima kasih kepada konsumen setelah membeli produknya, menjaga kualitas produk, menganggap keluhan terhadap produk, dan sebagainya. 5. Efisiensi pemasaran. Yang dimaksud dengan efisiensi pemasaran adalah seberapa besar pengorbanan yang dikeluarkan dalam pemasaran penunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut. Biaya pemasaran, biaya transportasi, biaya merek dagang, biaya pengemasan, biaya pajak, biaya penyimpanan, biaya kerusakan dan sebagainya, dan biaya pemasanan. Saluran pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi langsung, jalur distribusi ini paling sederhana dan paling pendek karena tidak ada pihak perantara di dalamnya. Saluran distribusi tidak langsung, jenis ini melibatkan beberapa pihak perantara dalam melakukan distribusi. Ada beberapa jenis antara lain seperti saluran satu tingkat. Dalam saluran ini, produsen melayani penjual dalam jumlah besar ke pengecer, kemudian dari pengecer barang dijual dalam jumlah kecil eceran ke tangan konsumen. Saluran dua tingkat. Saluran dua tingkat melibatkan dua pihak perantara, yaitu pedagang besar dan pengecer. Jadi, alurnya produsen menjual barang secara massal atau grosir ke pedagang besar, kemudian dikirim ke pengecer, dan terakhir ke tangan konsumen. Saluran tiga tingkat dapat dikatakan sebagai jalur distribusi yang panjang karena di dalamnya melibatkan tiga pihak perantara, yaitu agen, pedagang besar, dan pengecer. Margin pasar
adalah selisih antara satu bidang dengan bidang lainnya. Biasanya margin digunakan untuk menjelaskan keuntungan dalam bentuk persentase yang dihitung berdasarkan angka penjualan dan produksi. Analisis pasar dibagi menjadi dua, yaitu luas pasar, analisis potensi pasar. Luas pasar bagi perusahaan tidak selalu berarti penjumlahan seluruh populasi penduduk atau sering disebut sebagai potensial pasar. Analisis potensi pasar, bagian pasar yang mampu dikuasai oleh perusahaan apabila dibandingkan dengan penjualan seluruh industrinya atau total penjualan perusahaan yang sejenis, dikenal sebagai market share. 2. Elemen dalam pemasaran. A. Market oriented, berorientasi pada keinginan konsumen. B. Penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu. C. Pencapaian tingkat kepuasan para konsumen. Istilah konteks pemasaran. A. Produk, segala hasil kerja keras manusia yang dapat ditawarkan kepada manusia lainnya, itu adalah berupa barang, jasa, atau ide. B. Nilai, perkiraan konsumen atas suatu produk. C. Biaya, harga yang harus dibayar oleh konsumen. D. Kepuasan pelanggan, seberapa puas konsumen dengan produk yang sedang mereka konsumsi. E. Pasar penjualan produk, tempat yang berisi semua pelanggan potensial yang memang berniat untuk transaksi terhadap satu produk. 3. Lingkungan pemasaran. Yang pertama, lingkungan pemasaran mikro. Yang kedua, lingkungan pemasaran makro. Yang ketiga, lingkungan pemasaran global. 1. Lingkungan pemasaran mikro. Aspek penyedia atau seller, aspek pemasaran atau reseller, agen pelayanan pemasaran, perusahaan distribusi fisik. Aspek pelanggan atau individu rumah tangga, pasar produsen, pasar pemerintah, pasar internasional. Aspek pesaing, perusahaan yang memproduksi barang yang sama harganya. 2. Lingkungan pemasaran makro. Lingkungan yang berpengaruh pada pemasaran makro antara lain lingkungan demografi, lingkungan sosial budaya, lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik dan lingkungan teknologi. 3. Lingkungan pemasaran global. Lingkungan pemasaran global yaitu lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran guna mempertahankan dan membangun hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. 4. Variabel yang tidak terkontrol oleh wirausahawan. Keadaan persaingan. Sulit bagi seorang pengusaha meramalkan kapan akan muncul saingan baru dalam produk yang sama. Perkembangan teknologi. Kapan akan muncul teknologi baru yang membuat proses produksi lebih efisien, lebih bagus, juga sulit diduga. Perubahan demografi. Kecenderungan perubahan penduduk juga sulit diantisipasi karena data perubahan ini sulit diperoleh. Sumber daya alam. Sulit meramalkan kapan sumber daya alam akan habis dan kapan sumber daya alam yang baru akan ditemukan. Kebijakan politik, ekonomi, dan pemerintahan. Perubahan peraturan juga sulit diantisipasi oleh para pengusaha. Sekian, begitu saja penjelasan saya tentang produk kreatif dan kewirausahaan.